teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Gabriela Perlius Riwala. Saya Giska Yud. Saya Immanuel David Segian. Dan saya Laurencia Kayla Ovira. Di podcast kali ini, kami akan membahas tentang nasionalisme generasi Z. Topik yang akan kami bahas adalah platform digital sebagai wadah untuk menumbuhkan kesadaran dan melaksanakan nasionalisme ala Gen Z. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai yuk! Teman-teman, kalian pasti tahu kan, pada zaman sekarang kita mengetahui bahwa ada banyak masalah yang terjadi di dunia ini. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi masalah yang berkaitan dengan keberagaman dan kurangnya toleransi. Indonesia memiliki banyak budaya dan beragam bahasa, suku, ras, dan agama, juga mengalami banyak tantangan dalam hal mewujudkan persatuan dan menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakatnya. Banyaknya masalah SARA di Indonesia menjadi salah satu faktor menurunnya nasionalisme masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena menurut kami, banyaknya masalah yang melibatkan SARA di Indonesia malah membuat masyarakatnya saling menyalahkan dan menimbulkan rasa intoleransi. Akibat banyaknya kasus seperti ini, maka akhirnya masyarakat jadi kurang mencintai negaranya sendiri, dan akhirnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme jadi turun. Berdasarkan data survei tingkat toleransi beragama umat muslim di provinsi-provinsi di Indonesia, pada diagram yang kami dapatkan dari riset Nathanael Suwaktoyo yang menuliskan dan memaparkan hasil surveinya pada tirto.id, dapat terlihat bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tingkat toleransi yang rendah atau bisa disebut intoleran. Intoleransi ini dapat menimbulkan adanya kasus yang melibatkan SARA. Contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat misalnya banyaknya kasus ujaran kebencian SARA di sosial media. Teman-teman pasti sering kan melihat adanya komentar-komentar negatif netizen di sosial media. Nah, hal ini bisa menjadi kasus yang cukup serius loh. Salah satu contohnya adalah kasus seorang pemuda di Singkawang yang diduga mengunggah ujaran di media sosial yaitu Facebook yang menyebutkan Dayak tidak memiliki agama. Kejadian bermula pada tanggal 26 Mei 2020. Pelaku sempat mengakui perbuatannya tersebut. Ia mengeluarkan komentar tersebut didasarkan oleh rasa sakit hati. Aparat kepolisian langsung menangkap pemuda tersebut dengan tuduhan melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain kasus pemuda ini, ada banyak kasus lainnya di Indonesia yang membawa masalah SARA. Kasus seperti ini sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Faktanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran SARA sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018 hingga 26 April 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Masalah ujaran kebencian di sosial media juga merupakan salah satu hal yang tidak mencerminkan nasionalisme. Maka dari itu, di era modern saat ini, nasionalisme adalah salah satu hal penting yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda saat ini atau disebut Gen Z. Apakah teman-teman tahu generasi Z itu kelahiran tahun berapa? Generasi Z lahir pada tahun 1996 sampai 2010. Berdasarkan data hasil sensus penduduk bulan September tahun 2020, generasi Z menjadi generasi dengan presentasi terbesar dari total jumlah penduduk Indonesia, yaitu memiliki presentasi sebesar 27,94%. Hal ini sudah membuktikan bahwa Gen Z saat ini sangat berperan penting demi keberlangsungan Indonesia ke depannya dan berada di usia produktif di mana mereka bisa dengan bebas berkarya dan berekspresi di masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, maka generasi muda saat ini seharusnya lebih paham tentang pentingnya nasionalisme. Maraknya kasus-kasus ujaran kebencian di media sosial harusnya menjadi sorotan bagi generasi muda. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa generasi muda saat ini juga banyak melakukan ujaran kebencian, sehingga hal ini seharusnya sangat memprihatinkan bagi bangsa ini. Sebab generasi muda seharusnya menjadi penerus bangsa yang lebih baik, namun berakhir dengan menjatuhkan bangsa sendiri. Menurut kami, seharusnya masyarakat Indonesia saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, sebab keberagaman adalah ciri khas Indonesia. Misalnya untuk mengatasi intoleransi agama, kita sebagai Gen Z bisa melakukan tindakan seperti mengucapkan ucapan hari raya keagamaan bagi teman yang sedang merayakan, menghormati teman yang sedang melakukan ibadah, tidak memilih-milih teman, dan tidak memaksa kehendak diri sendiri kepada orang lain. Selain itu, dalam bermedia sosial, kita seharusnya lebih berhati-hati dalam memposting atau mengunggah sesuatu. Kesadaran diri sendiri dalam bermedia sosial perlu ditingkatkan lagi.
Dan sesama pengguna media sosial harus saling mengingatkan tentang etika dalam menggunakan media sosial. Misalnya, jika teman-teman menemukan postingan atau komentar negatif netizen, seharusnya kita memiliki kesadaran untuk mengingatkan dan menegur. Selain itu, salah satu bentuk pelaksanaan nasionalisme di Indonesia adalah menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Seharusnya untuk merealisasikan rasa nasionalisme, masyarakat harus saling bersatu, bukannya saling merendahkan satu sama lain. Persatuan dan kesatuan itu menjadi dasar untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Sebagai generasi Z, bagaimana cara kita untuk membangun sebuah dasar persatuan dan kesatuan untuk menjaga bangsa ini tetap utuh dan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakatnya? Perlu teman-teman ketahui, dalam era modern seperti ini, nasionalisme menjadi salah satu faktor penting yang bisa membuat bangsa ini bertahan dan berkembang. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap negeri ini menjadi hal penting dan harus diperhatikan. Kalangan muda atau kita sebut Gen Z bisa menjadi pelopor dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Gen Z yang saat ini mendominasi dari jumlah total penduduk Indonesia adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Lewat teknologi dan informasi serta kreativitas generasi ini, maka ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk menjadi pelopor dalam meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk pelaksanaan nasionalisme yang Gen Z atau kita semua bisa lakukan di masa sekarang ini. Misalnya yang pertama, membuat karya bersifat nasional di platform digital. Bentuk pelaksanaan ini dapat dilihat dari anak muda zaman sekarang yang mulai mengembangkan dan menumbuhkan sikap nasionalisme dengan mulai mengekspresikannya melalui karya-karya yang beragam. Teman-teman pasti sering kan melihat berbagai karya yang bertemakan nasionalisme di media sosial, mulai dari desain poster digital yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, video tarian tradisional yang digabungkan dengan tarian modern, video sinematografi keindahan alam Indonesia, cover lagu daerah maupun cover lagu wajib nasional, remix lagu daerah dengan lagu pop, dan masih banyak lagi. Adanya karya-karya seperti ini memunculkan nuansa baru dan menarik untuk dilihat orang-orang. Pasti teman-teman juga menyadari kan, dengan adanya platform digital dan sosial media seperti YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan platform lainnya bisa menjadi tempat atau wadah yang baik bagi generasi Z untuk berkarya dan menghasilkan hasil karya yang positif dengan sebebas-bebasnya dan sekreatif mungkin. Platform digital yang ada saat ini menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh generasi Z untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat yang mereka miliki, terutama di bidang seni dan kreativitas. Beberapa contoh hasil karya generasi Z dari berbagai platform digital misalnya Wonderland Indonesia, karya Alfie Rev featuring Novia Bahmit yang diposting di YouTube, membuat karya Rafflesia Arnoldi berbahan dasar sampah, karya Erika Ricardo yang diposting di akun TikTok pribadinya, dan membuat lukisan sepanjang 30 meter yang berisikan budaya dari 34 provinsi di Indonesia, karya Eva Alicia yang diposting di akun TikTok pribadinya. Pelaksanaan yang kedua berhubungan dengan demokrasi, yaitu demokrasi ala Gen Z. Tahukah teman-teman, sejak zaman awal kemerdekaan Indonesia hingga demokrasi liberal dan demokrasi pemimpin, Indonesia sudah beberapa kali berganti sistem pemerintahan dan demokrasi hingga berakhir dengan demokrasi Pancasila saat ini. Sistem politik dan pemerintahan Indonesia di masa awal kemerdekaan masih belum sempurna. Pada kala itu, pemerintah masih mencari sistem pemerintahan yang cocok dan pas bagi Indonesia. Saat itu, sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Kemudian Presiden Soekarno membentuk kabinet presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial ini terpusat atau tersentral pada Soekarno-Hatta karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kemudian untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia.
Ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer. Setelah sistem pemerintahan presidensial, Indonesia beralih ke masa demokrasi parlementer atau liberal. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik di Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal ini lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Pemerintahan kabinet-kabinet di Indonesia ini membuat pemerintah menjadi tidak stabil dan ditakutkan akan berimbas pada aspek negara yang lainnya. Sehingga masalah ini diselesaikan dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Setelah demokrasi liberal, Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Tujuan sistem demokrasi terpimpin ini adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945. Banyak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini dan pemerintahan menjadi cenderung sentralistik. Hal ini dapat terjadi karena sistem ini hanya terpusat kepada presiden yang membuat posisi presiden menjadi kuat dan berkuasa. Dalam masa-masa pemerintahan ini, ada tokoh-tokoh politik yang berperan dalam memberikan kritik dan aspirasi mereka bagi sistem pemerintahan yang diterapkan. Salah satu tokoh yang mengkritik Presiden Soekarno pada saat itu adalah wakil presidennya sendiri, yaitu Muhammad Hatta. Setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, Bapak Muhammad Hatta menulis pandangannya dan kritikannya dalam buku berjudul Demokrasi Kita. Dalam buku ini, beliau menuliskan tentang ketidakpuasannya terhadap Presiden Soekarno dan perlakuan presiden selama masa jabatan demokrasi terpimpin. Berikut ini adalah salah satu kutipan dari tulisan beliau dalam bukunya yang mengkritisi dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang akhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil, yang akan melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya, dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Realitas daripada pemerintahan yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Melihat betapa sulitnya Indonesia menemukan sistem pemerintahan dan demokrasi yang tepat hingga menggunakan demokrasi Pancasila saat ini, seharusnya menjadi motivasi bagi generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan berdemokrasi dengan sebaik-baiknya demi kemajuan Indonesia ke depannya. Seperti yang teman-teman ketahui, bentuk pelaksanaan demokrasi ala Gen Z sudah pasti menggunakan wadah internet, yaitu media sosial. Generasi Z yang sangat aktif dalam media sosial dan dunia internet membuat mereka menjadi berani dalam menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap proses demokrasi atau terhadap kinerja pemerintah. Cara penyampaian aspirasi dan kritik ini juga beragam. Misalnya, mereka menyampaikan aspirasi dan kritik mereka dengan menyulap kritik menjadi lelucon, mengubah aspirasi menjadi parodi, contohnya seperti meme yang dibuat oleh konten kreator. Nyatanya, cara-cara mereka ini terbukti ampuh, menghibur, dan menyadarkan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, ada cara lain juga yang digunakan oleh generasi Z, misalnya dengan mengirimkan pesan atau direct message kepada akun-akun sosial media resmi milik pemerintah, atau dengan memanfaatkan trending Twitter dengan menggunakan tagar tertentu. Nah, contoh pelaksanaan yang ketiga dan terakhir adalah membuat kampanye tentang pentingnya kesadaran akan nasionalisme lewat platform online maupun offline. Generasi Z memiliki segudang kreativitas dan cara untuk membuat kampanye dan mengajak publik untuk menyadari pentingnya nasionalisme di Indonesia. Kebanyakan konten creator atau tokoh publik di sosial media menjadi tokoh yang cukup penting dan berperan dalam pelaksanaan kampanye-kampanye seperti ini. Mereka biasanya sering membuat konten yang bisa mengajak dan menyadarkan publik bahwa nasionalisme itu penting dengan menyampaikan opini mereka tentang Indonesia dan nasionalisme. Selain ajakan dari para tokoh publik dan konten creator,
Ada banyak juga kegiatan webinar dengan tema-tema yang menjunjung nasionalisme atau berhubungan dengan Indonesia yang diadakan oleh berbagai instansi atau organisasi. Selain secara online, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk nasionalisme juga bisa dilakukan secara offline. Misalnya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh OSIS di sekolah-sekolah, kegiatan yang diadakan oleh organisasi mahasiswa di universitas, dan juga kegiatan yang diadakan oleh organisasi lain di masyarakat umum. Kegiatan yang diadakan bisa berupa lomba-lomba yang bertemakan Indonesia dan cinta tanah air, atau seminar tentang nasionalisme atau budaya Indonesia. Biasanya anak muda generasi Z akan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan acara mereka. Dengan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, maka jangkauan untuk menyebarluaskan informasi juga semakin luas dan semakin banyak orang yang mengetahui acara yang diadakan dan akan tertarik untuk berpartisipasi. Selain itu, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, masyarakat juga semakin sadar dan mengenal bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita agar bangsa ini bisa terus berkembang dan menjadi bangsa yang besar di kemudian hari. Nah, dari kegiatan-kegiatan dan contoh yang disebutkan tadi, terdapat juga sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, pertama, generasi Z bisa lebih mengekspresikan dirinya lewat karya yang dibuatnya. Hasil karya tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat negara lain sehingga Indonesia juga semakin dikenal dunia. Kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme sekaligus agar Gen Z bisa sambil belajar dan saling memotivasi satu sama lain. Misalnya, satu orang memulai membuat kreasi, kemudian dilihat oleh yang lainnya sehingga anak muda lainnya akan termotivasi untuk ikut membuat karya kreasi mereka juga. Sama halnya dengan menyampaikan aspirasi. Ketika satu orang memulai, maka yang lainnya bisa memulai tergerak dan ikut berdemokrasi. Ketiga, mengenal lebih jauh tentang Indonesia, misalnya budaya daerahnya atau keindahan alamnya. Adanya karya-karya dan kegiatan yang dibuat oleh Gen Z juga menjadi sarana bagi Gen Z dan orang-orang untuk lebih mengenal budaya dan alam Indonesia lewat karya tarian daerah, lukisan daerah, fashion show baju adat, atau sinema fotografi tempat wisata atau alam Indonesia. Keempat, Gen Z bisa berusaha untuk berpikir kritis dan terbuka dengan memanfaatkan kesempatan berdemokrasi demi kemajuan Indonesia yang lebih baik. Dengan Gen Z yang berusaha menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah lewat media sosial juga memiliki sisi positif bagi Gen Z. Mereka berusaha untuk berpikir kritis dan terbuka tentang sistem pemerintahan atau kebijakan pemerintah dan kemudian disampaikan lewat aspirasi dan kritik menurut pendapat mereka. Kelima, berperan aktif serta kreatif dalam kepedulian dan kecintaan terhadap negara Indonesia. Adanya kegiatan-kegiatan bertema nasionalisme yang diadakan oleh Gen Z bisa menjadi bentuk keaktifan mereka dalam kepedulian dan kecintaan kepada negara ini. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang diadakan juga merupakan ide-ide kreatif dari Gen Z. Jadi mereka bisa mengekspresikan kreativitas sambil menjunjung tinggi nasionalisme. Nah, selain sisi positif, pasti juga ada nih sisi negatifnya. Sisi negatif yang pertama, adanya oknum yang kurang bertanggung jawab yang memplagiasi konten milik orang lain atau kritikan netizen yang suka membanding-bandingkan atau kadang suka menjatuhkan rasa percaya diri orang yang membuat konten atau karya di platform digital tersebut. Yang kedua, adanya kebebasan dalam penyampaian aspirasi dan kritik terkadang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyampaikan aspirasi dan kritik secara tidak sopan atau bahkan menggunakan bahasa kasar yang menjelek-jelekan pemerintah atau orang tertentu. Nah, dari sisi negatif ini, pasti ada solusi untuk mengatasinya. Pertama, harus adanya kesadaran diri dari masing-masing orang untuk bisa lebih percaya diri dalam membuat kreasi sendiri, bukan langsung mengambil karya orang lain. Seharusnya, mereka belajar mencoba hal-hal baru untuk menambah kreativitas dan pengalaman dalam berkarya. Selain itu, mereka juga harus menyadari bahwa adanya undang-undang yang mengatur kasus tentang plagiasi tersebut. Kedua, jika kita ingin menyampaikan kritik ataupun masukan kepada orang lain atau pemerintah atau siapapun, seharusnya kita menyampaikannya dengan cara yang baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, sehingga kritik dan masukan kita dapat diterima dengan baik oleh orang yang kita beri kritik atau masukan. Wah, teman-teman, kita sudah mau mencapai akhir podcast nih.
Dari tadi kami sudah menggunakan bahasa Indonesia kan? Nah, khusus untuk kesimpulannya, kami mau mencoba menggunakan bahasa Inggris. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Anyways, from the explanation above, we can conclude the nationalism is one of the important factors that can make this nation survive and develop in this modern era. If we, especially Gen Z, love Indonesia, then we must cultivate a sense of nationalism by using all of our creativity in this digital era. The sense of nationalism owned by Gen Z is important because young people or Gen Z can be pioneers in growing the spirit of nationalism in the Indonesian people. After all, the love of the Indonesian people for this country is important and must be considered for Indonesia progress towards a better direction. Gen Z, which currently dominates the total population of Indonesia, is a generation that is very close to technology. If we look at the development of technology and information, as well as the creativity of this generation, then Gen Z should be able to be more creative and innovative in their work, and many things can be done by them to be a pioneer in increasing the sense of nationalism of the Indonesian people. Therefore, let us as Gen Z continue to work and grow nationalism in this digital era. By the way, kita sudah sampai di penutup podcast. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai Gen Z untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.